Apa yang dimaksud dengan semantik? Istilah semantik digunakan para ahli bahasa untuk menyebut salah satu cabang ilmu bahasa yang bergerak pada tataran makna atau ilmu bahasa yang membahas tentang makna, baik makna kata, makna frasa, makna klausa, makna kalimat, maupun makna wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap. Bagaimana sejarah semantik? Istilah semantik sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan dari semantik filosofi. Tetapi istilah semantik baru muncul pada tahun 1894 yang diperkenalkan oleh organisasi filologikal yang bernama American Philological Association. Pada tahun 1923, Ogden dan Ricard memunculkan buku yang berjudul The Meaning of Meaning yang menekankan hubungan tiga unsur dasar dalam makna, yaitu pikiran, acuan, dan lambang atau simbol. Dimaksud dengan makna, menurut Jajah Sudarma, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri. Sedangkan menurut Palmer, makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Makna memiliki 3 tingkat keberadaan dalam satuan kebahasaan. Pertama, makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. Kedua, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan. Ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Apakah itu aspek makna? Aspek makna menurut Palmer berdasarkan fungsinya terdiri dari aspek, yaitu yang pertama, sense atau pengertian. Aspek ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Makna pengertian ini disebut juga dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam pembicaraan. Yang kedua, ada feeling atau perasaan. Aspek ini berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Di dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan perasaan, sedih, panas, dingin, gembira, senang, jengkel, bosan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tone atau nada. Aspek ini berhubungan dengan sikap pembicara terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembaca. Aspek nada ini berhubungan pula dengan aspek makna perasaan. Yang terakhir, ada intention atau tujuan. Aspek makna tujuan yang kita ungkapkan pasti memiliki tujuan tertentu. Misalnya, bertujuan supaya kawan bicara kita mengubah tindakan yang tidak kita inginkan. Apa saja tipe makna tridalaksana dalam kamus linguistik? Memberikan beberapa pengertian tipe makna secara umum sebagai berikut. 1. Makna denotatif. Makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu, sifatnya objektif. 2. Makna ekstensi. Makna yang mencakup semua ciri-ciri objek atau konsep. 3. Makna gramatikal. Hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frasa atau klausa. 4. Makna hakikat adalah makna denotasi. Makna yang kelima adalah makna intensif. Makna intensif adalah makna yang menekankan maksud pembicara. Yang keenam adalah makna kiasan. Makna kiasan adalah pemakaian kata dengan makna yang tidak sebenarnya.
Misalnya, mahkota wanita yang berarti rambut. Yang ketujuh adalah makna kognitif. Aspek-aspek makna satuan bahasa yang berhubungan dengan ciri-ciri dalam alam di luar bahasa dan penalaran. Yang kedelapan, makna konotatif. Makna konotatif adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara dengan pendengar. Kesembilan adalah makna konstruksi. Makna yang terdapat dalam konstruksi, misalnya kata milik yang dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan urutan kata. Yang ke-10 adalah makna kontekstual, hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Apa yang dimaksud dengan medan makna? Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Apa yang dimaksud komponen makna? Komponen makna adalah satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran dalam suatu komunikasi. Apa yang dimaksud dengan relasi makna? Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Hubungan-hubungan relasi makna ini dapat menyatakan kesamaan makna yang disebut sinonim, pertentangan atau perlawanan makna yang disebut antonim, ketercakupan makna yang disebut hiponimi, kegandaan makna yang disebut homonimi, atau juga kelebihan makna yang dinamakan volosemi. Apa saja unsur semantik? Unsur semantik terdiri dari 1. Tanda dan lambang. Lambang menurut Plato adalah kata di dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang dihayati di dunia berupa rujukan yang ditunjuk oleh lambang tersebut. Hubungan lambang dengan bahasa dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang terdiri atas tanda dan lambang. 2. Makna leksikal dan hubungan referensial. Makna leksikal adalah makna hubungan antara kata-kata dengan unsur-unsur tertentu dalam sebuah peristiwa bahasa.